Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma Devita Ningrum dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menceritakan sedikit pengalaman mengesankan menurut saya yang berjudul Berlibur di Tempat Wisata Bandung. Ada dua kota yang saya cintai. Kota yang pertama yaitu kota Jogja dan yang kota kedua yaitu kota Bandung. Di sini saya akan menceritakan salah satu kota dari dua kota tersebut, yaitu kota Bandung. Kota Bandung terkenal akan wisata kulinernya, edukasinya, alamnya, dan pusat perbelanjaannya. Pada saat liburan semester, saya dan keluarga pergi liburan ke Bandung. Pada saat memesan tiket kereta api, ternyata tiket kereta api telah terjual habis dan akhirnya kami pun memutuskan untuk membeli tiket bus. Tiket bus kami pesan dengan harga Rp180.000 per orang. Kami berangkat dari Madiun pukul setengah 8 malam dan perjalanan kami tempuh selama kurang lebih 10 jam. Saya sampai di Terminal Bandung pada pukul 6 pagi. Saya dijemput oleh keluarga yang sudah ada di Bandung. Pada saat di perjalanan menuju rumah saudara saya melihat sungai, gunung yang membentang, perumahan, dan pertokoan. Sebelum saya berangkat ke Bandung, saya telah melihat web tentang beberapa tempat wisata yang harus dikunjungi di kota Bandung, dan saya menemukan salah satu tempat wisata yang bernama Lembang. Lembang merupakan puncak dari kota Bandung, karena Lembang memiliki udara yang masih sejuk, alam yang hijau, dan masih sangat alami. Inilah beberapa tempat wisata yang saya kunjungi selama 2 minggu berada di Bandung. Yang pertama, saya pergi ke Gunung Tangkuban Perahu. Banyak legenda yang terjadi di Gunung Tangkuban Perahu ini. Awal ceritanya adalah seorang anak yang ingin melamar ibunya. Tetapi saya tidak akan menjelaskan bagaimana cerita tersebut terjadi. Pada saat memasuki Gunung Tangkuban Perahu, saya melihat pemandangan yang indah, alami, dan masih sangat sejuk. Di sini terdapat kawah yang di dalamnya terdapat belerang, dan belerang tersebut baunya sangat menyengat, sehingga menyebabkan pencemaran udara. Tetapi hal tersebut tidak mengurangi pengunjung yang datang ke Gunung Tangkuban Perahu ini, karena bau tersebut terbayarkan oleh pemandangan yang indah. Tempat wisata selanjutnya yang saya kunjungi yaitu Deran Slembang. Deran Slembang merupakan kawasan peternakan kuda dan perkebunan. Pada saat di Deran Slembang, saya menunggangi kuda untuk mengelilingi kawasan peternakan tersebut dan melihat kuda-kuda yang lainnya diberi makan, dirawat, diberi minum, dan dijinakkan. Mungkin tidak lengkap rasanya jika pergi ke Bandung tetapi tidak mencoba wisata kulinernya. Di sini saya mencoba pergi ke Floating Market. Floating Market adalah pasar apung yang berada di kota Bandung. Pasar tersebut seperti pasar yang berada di daerah Kalimantan. Pada saat saya memasuki Floating Market ini, saya diberi koin oleh petugas. Koin tersebut digunakan untuk membayar makanan yang akan kita beli. Jadi pada saat di Floating Market ini, saya membeli makanan dan menikmatinya di atas perahu. Saya sangat menikmati makanan tersebut walaupun dengan sensasi yang berbeda. Tempat wisata selanjutnya yang saya kunjungi yaitu Trans Studio Bandung. Saya awalnya hanya bisa melihat Trans Studio Bandung di televisi. Tetapi pada kesempatan ini saya bisa menikmati dan melihat secara langsung bagaimana Trans Studio Bandung. Di sini terdapat banyak sekali wahana-wahana yang ingin sekali saya coba seperti roller coaster, kura-kura, dunia lain, dan masih banyak lagi. Wahana yang pertama yang saya coba yaitu dunia lain.
Pada saat saya memasuki ruangan dunia lain, ternyata di dalamnya terdapat banyak orang yang dirias menyerupai hantu, sehingga banyak pengunjung yang berteriak ketakutan dan berdesakan ingin keluar. Wahana yang kedua yang saya coba yaitu kora-kora. Di Madiun juga ada kora-kora, tetapi saya merasa kora-kora di Trans Studio Bandung ini lebih panjang dan lebih kencang, sehingga saya ingin sekali mencobanya. Pada saat mulai dimainkan, ternyata awalnya pelan-pelan, lama-kelamaan akan semakin kencang dan membuat jantung saya berdetak kencang. Pada saat selesai dan turun, saya merasakan perut mual dan pusing, badan saya dingin, sehingga saya tidak bisa melanjutkan ke wahana berikutnya karena kondisi badan saya yang tidak memungkinkan. Di hari keempat, saya pergi ke alun-alun Bandung. Di alun-alun ini terdapat transportasi khas Bandung yang bernama Bandros, atau kepanjangan dari Bandung Tour on the Bus. Pada saat saya masuki Bandros ini, ternyata di dalamnya didesain seperti bus yang ada di London. Di atasnya terdapat kursi-kursi yang klasik dan di bawah terdapat kursi yang memanjang. Penjemputan pertama berada di Gedung Sate dan akan berakhir di Jalan Riau. Di Jalan Riau inilah merupakan tempat dan pusat oleh-oleh khas Bandung. Di sini saya membeli beberapa pakaian, kue kukus Lembang, kue susu Lembang, peyem, cilok, dan masih banyak lagi. Di hari kelima, saya dan keluarga pergi ke pantai yang tak kalah bagus dengan pantai yang ada di Jawa Timur. Ternyata di Jawa Barat juga terdapat pantai yang sangat indah dan masih alami. Pantai tersebut yaitu bernama Pantai Pangandaran. Di sini saya menaiki perahu untuk mengelilingi pantai dan menuju ke tempat penangkaran penyu. Pada saat di tengah-tengah pantai, saya melihat kapal terbalik dan disitulah bapak supirnya memberhentikan perahunya dan menceritakan kejadian tersebut. Beliau berkata bahwa kapal tersebut merupakan kapal milik orang asing yang ingin mengambil kekayaan dan sumber daya alam yang ada di daerah Pangandaran. Tetapi kapal tersebut dibom oleh Tentara Nasional Indonesia sehingga menyebabkan kapal tersebut terbalik. Dan di situ saya bertanya, mengapa kapal tersebut tidak dimuseumkan saja? Dan beliau menjawab, jika kapal tersebut dipindahkan, maka akan merusak keindahan yang ada di bawah laut. Dan kapal tersebut agar menjadi saksi tentang penjajahan pada masa zaman dahulu. Di hari ke-6 dan seterusnya, saya menghabiskan waktu liburan di rumah saudara saya. Saya merasa senang bisa berkumpul dengan mereka, karena mereka sudah lama sekali tidak pulang di Madiun. Cukup puas saya merasakan liburan kali ini, karena rasa rinduku telah terobati. Meskipun tidak terlalu lama di sana, saya merasakan liburan kali ini sangat mengesankan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.